Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bertemu lagi di dalam Renungan Hidup dalam Iman. Saudara, hari ini kita akan merenungkan tentang satu kebenaran firman Tuhan dengan topik penolong yang lain, yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Saudara-saudara, dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat 15-17, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun, kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu." Saudara, jauh sebelum Tuhan Yesus diserahkan dan kemudian mati dan bangkit, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa akan ada satu pribadi yang disebut sebagai penolong yang lain, yang diberikan dan diutus untuk menyertai para murid. Saudara, ketika para murid mendengarkan hal itu, mereka belum memahami sepenuhnya makna dari perkataan Yesus. Mereka belum memahami apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus. Akan tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa peran dari penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan diberikan kepada mereka, adalah untuk mengajarkan segala sesuatu yang telah diajarkan Tuhan Yesus dan mengingatkan mereka tentang apa yang Yesus katakan kepada mereka. Saudara, Yesus banyak mengajar kepada murid-muridnya, akan tetapi di dalam keterbatasan mereka sebagai manusia, keterbatasan murid-murid Tuhan, mereka pun belum sepenuhnya memahami maksud dari pengajaran Tuhan Yesus. Mereka belum sepenuhnya paham makna dari apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Maka dari itu, saudara-saudara, salah satu peran dari Roh Kudus, yaitu penolong yang lain yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya ini adalah untuk mengajarkan segala sesuatu kepada mereka. Saudara-saudara, setelah Roh Kudus itu dicurahkan di dalam peristiwa Pentakosta, kita bisa melihat bahwa terjadi perubahan yang signifikan di dalam kehidupan para murid. Mereka diajarkan dan mereka mulai memahami tentang apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Mereka terus diingatkan dan diterangkan oleh Roh Kudus ini. Saudara, Roh Kudus itu tidak hanya diberikan kepada ke-12 murid Tuhan Yesus saja, tetapi Roh Kudus juga diberikan kepada setiap kita dan kini tinggal di dalam hati kita. Peran Roh Kudus pun di dalam kehidupan setiap kita sama, yaitu untuk mengajarkan kepada kita, membukakan kepada kita tentang segala sesuatu yang Yesus ajarkan di dalam firman dan bahkan mengingatkannya di dalam hati setiap kita. Saudara, dalam perjalanan kita sebagai murid-murid Tuhan, Roh Kudus juga terus menerangkan tentang firman itu kepada setiap kita. Sehingga saudara-saudara, kita perlu bimbingan dari Roh Kudus. Kita membutuhkan tuntunan dari Roh Kudus, supaya segala sesuatu yang Yesus ajarkan di dalam firman itu bisa kita pahami dan bahkan kita taruh di dalam hati kita. Saudara-saudara, kita perlu bergantung dan berserah terus kepada Roh Kudus, karena segala sesuatu yang Yesus ajarkan itu terus diingatkan dan diterangkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Maka dari itu, saudara-saudara, sebagai murid-murid Tuhan, mari kita terus bergantung kepada Roh Kudus, kepada penolong yang lain yang Yesus telah berikan kepada setiap kita, supaya apa yang Yesus ajarkan, apa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan, itu bisa kita pahami di dalam hati kita. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Roh Kudus itu telah dicurahkan dan ditanamkan di dalam hati kita. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap kita dan memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam sikap hati yang berserah kepada Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.